Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak semua. Sebelum masuk, Selamat siang, Pak. karena ini jam siang, Pak ingin memastikan apakah seluruhnya sudah sholat? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Alhamdulillah. Pak absen dulu. Tapi sebelum absen, langkah lebih baik kalau berdoa dulu. Sujarwo, silakan ambil alih, pimpin doa. Baik, Pak. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga materi-materi yang disampaikan guru kita dapat terserap dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Sujarwo. Pak absen dulu. Yang hadir, Panca Suryadi Widodo. Lagi izin, Pak, keluar. Sholat, Pak. Rajia. Belum. Sama, Pak, lagi izin tadi, Pak. Rina Samosir. Ada ya. Ada, Pak. Rinda Puspita. Hadir, Pak. Siti Susanti. Ada Siti. Hadir, Pak. Oke. Sri Lestari. Hadir. Sri Lestari. Hadir, Pak. Lanjut, Sri Yunita. Hadir, Pak. Oke. Sujarwo ada. Hadir, Pak. Sarifudin. Halo, Sarifudin ada. Belum ya? Lanjut, Tiara. Hadir, Pak. Oke. Absen, selesai. Nah, pada saat pertemuan kita hari ini, Pak ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai tata tertibnya, karena ini pelajaran siang, banyak kendala, banyak hambatan. Salah satunya adalah ngantuk, bosan, dan segala macamnya. Silahkan keluarkan dulu berkaitan dalam hal ATK, buku, pensil, dan segala macamnya. Jadi tidak ada lagi nanti pada saat Pak memberikan materi, seluruhnya sibuk dengan mencari ATK. Pastikan seluruhnya ada di atas meja. Oke, terima kasih. Lanjut, Pak mengharapkan nanti pada saat pembelajaran, antusiasnya berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kadar kemampuan terbaiknya. Jadi silahkan keluar kemampuan terbaik yang dimiliki anak-anak semua. Pembelajaran akan Pak sampaikan secara ceramah, nanti Pak sampaikan dulu materinya sedikit, nanti kita ada diskusi, kelompok, nanti akan Pak bagi, dan ada lagi dalam hal tanya jawab secara pribadi. Jadi secara individu nanti harus mengeluarkan pendapatnya mengenai soal yang akan Pak berikan. Untuk motivasi, karena ini siang, tetap ada namanya apakah itu raut mukanya yang ngantuk, malasnya, dan segala macamnya. Untuk motivasi, kita harus memahami konsep menuntut ilmu ini adalah ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan jasad yang santai. Jadi sambil tidur-tidur, baring-baring, main HP, nah itu mustahil ilmu akan diperoleh. Itu akan kita dapatkan kalau seandainya memang serius. Lanjut, pembelajaran kita hari ini adalah dalam hal judulnya marketing mix atau bauran pemasaran. Di mana nanti setelah kita belajar ini, kalian diharapkan mampu mengenali dan memahami pengertian dalam hal bauran pemasaran itu sendiri. Siswa dapat menjelaskan penerapan bauran pemasaran atau marketing mix itu sendiri, dan siswa mampu membedakan serta menggolongkan dalam hal bauran pemasaran itu sendiri. Nanti ada penggolongannya, akan kita bahas. Pembelajaran ini akan Pak sampaikan untuk memudahkan menggunakan media PPT. Tunggu sebentar. Apakah sudah tampil?
Sudah, Pak. Tampil ya. Oke, PPT-nya belum, Pak? belum. Di sini belum, Pak. Belum, Pak. Belum tampil. Ini apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Di sini Pak ingin menjelaskan terlebih dahulu karena ini pembahasan baru, bab baru dalam hal marketing mix. Kita harus tahu dulu mengenai pengertiannya. Di sini Pak menampilkan 3 pengertian bauran pemasaran menurut pendapat para ahli. Karena ini menurut pendapat para ahli, Pak ingin menyampaikan pendapatnya tanpa Pak penggal-penggal, jadi Pak bacakan secara lengkap karena ini berkaitan dengan adabnya. Pengertian definisi bauran pemasaran menurut Catur Rismiati menyatakan bahwa marketing mix ini adalah kombinasi dari 4 kegiatan perusahaan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu produk, struktur harga, sistem distribusi, dan terakhir kegiatan promosi. Itu menurut si Dr. Erismiati. Sementara kalau menurut Indrio Gistusodarno, beliau mengatakan bahwa marketing mix ini adalah sebagai alat pengusaha untuk mempengaruhi konsumen agar konsumennya dapat menjadi dikenal, kemudian menyenangi dari produk tersebut, melakukan transaksi, serta akhirnya konsumen itu sendiri sampai ke tingkat puas. Dan ini tidak asing lagi nama ini menurut si Kotler menyatakan bahwa definisi bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran pada perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Bauran pemasaran di sini variabel-variabel terkendali yang dapat mempengaruhi konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju oleh perusahaan. Ini menurut pendapat para ahli dalam hal definisi bauran pemasaran. Lanjutnya, pembahasannya adalah penerapan bauran pemasaran. Penerapan bauran pemasaran, di sini ada penggolongannya, hal-hal yang penting yang harus diketahui. Pertama, pengenalan dalam hal faktor pasar. Yang kedua, dalam hal pelaksanaannya. Yang ketiga, penerapan bauran pemasaran harus dilakukan secara seimbang, tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang diunggulkan, tidak ada yang direndahkan, seluruhnya harus satu paket sejalan, tidak bisa dipisah. Terus situasi dan kondisi perusahaan, ada lagi tidak boleh statis, karena ini bagian dalam hal sebuah ilmu, tidak boleh meniru, terus harus bertujuan jangka panjang, dan yang terakhir berdasarkan kepada pengalaman. Ini dalam hal beberapa aspek penting yang harus menjadi catatan untuk menerapkan bauran pemasaran itu sendiri. Lanjut, salah satu unsur bauran pemasaran adalah produk. Nah, ini yang lebih Pak tekankan pada pertemuan ini, membahas seputaran tentang produk. Nah, mendengar istilah ini tidak sekali dua kali lagi kita mendengarnya. Menurut pendapat kalian, kalau mendengar istilah produk, apa yang kalian pahami kalau mendengar istilah produk? Silakan. Barang, Pak. Apa? Suatu barang. 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 Yang lain? Jasa. Jasa. Oke. Ada lagi? Oke, Pak simpulkan. Kalau kita mendengar istilah produk, secara lebih gampangnya kita memahami bahwa produk itu adalah apa saja. Jadi Pak ulangi, produk adalah apa saja yang bisa ditawarkan kepada konsumen, baik itu dalam tanda kutip di garis bawahi, apakah berupa barang ataupun berupa jasa. Ini merupakan konsep dasar, itu adalah produk. Jadi bukan hanya sebatas barang saja dan bukan pula sebatas jasa, dua-duanya. Nah, penggolongannya berdasarkan tujuan pemakaian. Akan kita rincikan lagi. Pertama, ada barang itu dikategorikan ke dalam barang industri. Nah, apa itu barang industri? Barang yang dibeli untuk diproses kembali dan untuk kepentingan industri. Nah, terlepas dalam hal di sini, Pak singgung lagi mengenai ada usaha perusahaan dagang, ada perusahaan jasa, dan ada perusahaan industri.
Ini untuk mengulang-ulang ilmu yang berkaitan dalam hal bisnis. Kalau yang berkaitan dengan usaha industri, apa ya pengertiannya? Satu orang? Barang industri itu, Pak, barang yang harus diolah kembali, Pak. Barang diolah kembali. Oke. Masih ada yang lain? Ada? Industri itu adalah kegiatannya. Jadi diawali pengertiannya dengan kegiatan. Kegiatan perusahaan yang merubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau merubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Itu namanya perusahaan yang bergerak dalam hal industri. Kalau perusahaan dagang, satu orang mungkin bisa mengeluarkan pendapatnya. Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Ya itu ya perusahaan yang membeli barang dengan ya tujuan ya maupun menyimpan atau menjual kembali tanpa merubah ya bentuk daripada produk itu sendiri atau barang itu sendiri, Pak. Oke, terima kasih, benar. Jadi, Pak ulangi, simpulkan, kalau perusahaan yang bergerak dalam arti perusahaan dagang adalah kegiatan perusahaannya yang menjual dan membeli dalam tanda kutip tanpa merubah bentuk atau tanpa diotak-atik lagi. Contoh, misalnya membeli barang elektronik, dijual lagi barang elektronik. Dibeli buku, dijual lagi berbentuk buku. Itu namanya perusahaan dalam hal bergerak di bidang dagang. Kalau di bidang jasa, sebelumnya kita sudah tahu, tidak ada di sini dalam hal persediaannya, tapi dia di sini menjual yang namanya adalah pelayanan. Itu sedikit berkaitan dalam hal barang industri. Kedua, ada namanya adalah barang modal. Masih berkaitan dalam hal produk. Barang modal di sini adalah keseluruhan barang yang digunakan untuk melakukan proses produksi agar menghasilkan produk jadi. Nah, ini kelanjutan dari yang tadi. Dan yang ketiga adalah barang konsumsi. Nah, ini istilah juga tidak asing didengar di dunia bisnis. Ada konsumsi, ada konsumen. Jangan sampai terbalik lagi. Konsumsi adalah, ayo, satu orang. Pemakai, Pak. Barang yang Siapa? dipakai oleh konsumen akhir, Pak. Barang yang Barang yang langsung dipakai oleh konsumen akhir, Pak. Oke, masih ada pendapat yang lain pengertian Pak. konsumsi? Ya, Yara. Kegiatan menghabiskan nilai suatu barang, Pak. Oke, jadi untuk lebih memudahkan perbedaan antara konsumen dengan konsumsi diawali dengan kegiatan. Kalau konsumsi, kegiatannya menghabiskan nilai guna suatu produk sampai nilai guna suatu produk tersebut habis atau nol. Itu namanya konsumsi. Sementara kalau pelaku orang yang menghabiskan tersebut itu dinamakan dengan Konsumen. konsumen. Nah, jadi beda antara konsumsi dengan pelakunya. Nah, barang konsumsi di sini adalah artinya barang-barang yang digunakan untuk dikonsumsi atau untuk dihabiskan kegiatannya dalam hal pemakaian sendiri. Nah, ini namanya adalah barang konsumsi. Lanjut lagi, barang khusus. Nah, barang khusus di sini adalah barang yang memiliki karakteristik atau merek yang unik sehingga pembeli dalam melakukan pembelian harus melakukan usaha lebih agar memperoleh barang tersebut. Misalnya, seseorang ingin memesan baju gaun misalnya dalam hal desainer ternama misalnya. Itu merupakan salah satu barang khusus. Atau kita membeli barang-barang yang sifatnya lebih condong kepada barang untuk keperluan sport atau olahraga atau fitness dan segala macamnya. Atau membeli barang untuk kepentingan alat-alat pancing. Ini merupakan kategori barang yang sifatnya khusus. Lanjut, ini yang lebih menarik. Mudah-mudahan ada yang bisa memberikan contohnya nanti. Kalau ada, Pak berikan nilai lebih untuk orang yang memberikan contoh ini. Barang-barang yang tidak disadari. Apa itu barang-barang yang tidak disadari? Barang yang tidak diketahui oleh konsumen dan biasanya tidak terpikirkan oleh mereka untuk membelinya. Kalau seandainya diumpamakan ada 1.000 orang konsumen, mungkin hanya satu yang memiliki atau mau melakukan ini. Ada yang bisa memberikan contoh? Pak beri nilai lebih. Barang antik, Pak. Barang antik, lebih spesifik lagi apa misalnya? Peti mati, Pak. Peti mati. Ada lagi yang lain? Ayo. Pak beri nilai lebih untuk orang yang memberi jawaban sesuai dengan apa yang Pak maksud. Ada? Asuransi ya, Pak. Obat ya, Pak.
obat. Nah, yang lain masih ada. Ayo, tidak masalah, salah, yang penting mau mengeluarkan pendapatnya, tapi bukan untuk main-main. Vario barang yang tanpa Ya, disadari, ya misalnya kan ada ya eh, diskon tanpa kita rencanakan planning dulu mau beli, kita tahu ada diskon murah, akhirnya kita ya terpaksa membeli, memborong banyak, mungkin kita perlu satu, karena mungkin harga murah, kita beli 2, 3, 4 gitu, tanpa disadari gitu Pak. oke, terima kasih Najia. Jadi Pak simpulkan, benar apa yang disampaikan oleh tadi contohnya Rina. Contoh dalam hal barang yang tidak terpikirkan oleh orang membeli dan tidak semua orang membelinya gitu. Mungkin dari 1.000 orang mungkin kita contohkan satu, misalnya membeli peti mati. Nah, di antara kita sekarang apakah sudah ada yang memiliki peti mati? Rina sudah ada? Pak Jarwo, Pak. Wah, Jarwo? Sedia. Jarwo ada peti mati di rumah? Enggak, Pak. Saya beli barang antik Vespa aja, Pak. Oke, itu contohnya yang pertama, peti mati. Berkaitan dengan yang ini lagi, misalnya membeli tanah perkuburan. Ada yang sudah membeli tanah perkuburannya di sini? Pak Jarwo udah booking, Pak. Ada yang masih ada booking? Contoh yang lain, mungkin kita yang Muslim menyediakan misalnya membeli kain kapan misalnya. Nah, kan ini merupakan salah satu contoh produk yang nantinya akan kita pakai, tapi belum terpikirkan dari sekarang untuk membelinya. Dan kalau seandainya ada, mungkin sangat sedikit orang yang membeli dalam hal produk ini, tapi bukan untuk urusan main-main pula. Jangan nanti memberikan hadiah kepada keluarga, misalkan batu nisan atau peti mati, nah lain nanti salah tafsir nanti ujung-ujungnya. Ini dalam hal urusannya kalau memang per pribadi menginginkan produk tersebut, ya ada masalah. Tapi secara umum jarang orang membeli produk ini. Itu contoh barang yang tidak disadari. Lanjut. Ada penggolongan berdasarkan kepuasan dan sifat konsumsinya. Nah, penggolongan di sini ada barang yang dikategorikan barang yang bermanfaat. Nah, artinya di sini adalah barang yang memiliki daya tariknya sangat rendah, tetapi dapat memberikan manfaat sangat tinggi kepada konsumen. Jadi, contohnya di sini deterjen atau alat-alat yang berurusan di kamar mandi atau secara umum banyak itu contohnya. Ini memberikan manfaat yang sangat tinggi. Kedua, barang yang kurang sempurna. Arti barang yang kurang sempurna adalah barang yang mempunyai daya tariknya tinggi tetapi tetap memiliki manfaat untuk konsumen. Jadi Pak ulangi, daya tariknya tinggi tetapi tetap memiliki manfaat bagi konsumen. Contohnya adalah obat-obatan yang pada umumnya rasanya pahit tetapi manjur untuk mengobati penyakit. Ketiga, ada barang yang sifatnya menyenangkan. Nah, ini juga harus hati-hati. Jangan karena unsur menyenangkan kita lupa dalam hal faedahnya. Artinya adalah barang yang dapat memberikan kepuasan dengan segera, seketika itu juga orang langsung senang dan puas, tetapi ini embel-embelnya belakang, dapat memberikan sangat buruk bagi si pemakainya. Contohnya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang mau mencoba dalam hal urusan contoh produk ini. Misalnya mengkonsumsi minuman keras, obat-obat terlarang, dan segala macamnya. Mungkin bagi mereka yang mengkonsumsi ini merupakan sebuah kesenangan, tetapi mereka lupa dalam hal efek buruk samping ke belakangnya. Jadi dalam hal ini seharusnya ini mutlak tidak ada tawar-menawar dalam hal mencoba produk seperti ini. Yang keempat, barang yang sangat diperlukan. Artinya adalah barang yang dapat memberikan kepuasan dengan segera dan dapat bermanfaat bagi konsumen. Nah, ini kita lakukan dan kita konsumsi setiap hari-hari, misalnya dalam hal urusan makan maupun dalam hal urusan minum, karena ini merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan dalam hal makan dan minum. Lanjut, slide berikutnya, ada lagi berdasarkan sifat konsumsi. Ada barang dikategorikan barang sifatnya klasik. Nah, barang sifatnya klasik di sini atau klasikal, barang yang digemari dari tahun dulu atau dulu-dulunya sudah ada dan sampai sekarang pun sudah masih digemari oleh sebagian besar konsumen. Contohnya, celana jeans yang bermerekkan Levi's, itu dari entah tahun kapan, Pak lupa, mungkin nanti bisa memberikan tambahan dari tahun kapan itu celana jeans itu diproduksi, dan sampai sekarang pun masih ada peminatnya dan harganya pun lumayan dalam hal membeli celana jeans yang bermerekkan Levi's. Kedua, barang yang sifatnya kontemporer. Ini lawan dari barang klasikal tadi.
di sini barangnya dalam arti memberikan manfaat ekonomis terhadap penjual jika mengikuti perkembangan atau tren. Misalnya ini lebih condong kepada pakaian yang sifatnya kekinian. Jadi sifatnya kontemporer atau terbaru. Terus bersifat adjustable. Ini artinya menyesuaikan. Apa itu menyesuaikan? Jadi barang ini dicari dan barang ini dipakai oleh konsumen menyesuaikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dalam hal berkaitan dengan musim. Contoh, payung, jas hujan. Nah, ini merupakan diperlukan ketika ada penyebab kita mau pakainya, contohnya hujan. Jadi, dalam hal ini sifatnya menyesuaikan. Keempat, barang yang sifatnya luxurious. Artinya, kalau singkatnya barangnya sifatnya look. Artinya barang yang sifatnya mewah dan hanya golongan tertentu saja yang mau memiliki barang ini. Contohnya adalah berlian, emas, permata, dan segala macamnya. Dan enam, barang yang bersifat praktis. Artinya, barang yang penggunaannya tidak rumit dan terkesan santai. Dan ini sebagian besar masyarakat pernah mengkonsumsinya dan memilikinya. Apa itu? Mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk. Apa? Barang yang siapapun itu orangnya, kita pastikan barangnya ada di rumahnya. Nah, sifatnya praktis. Ayo. Jam dinding, Mbak. Apa? Jam dinding. Jam dinding, oke. Setiap rumah pasti ada jam dinding. Yang lain? Ayo, masih ada satu lagi contohnya. Tempat tidur, Pak. Apa? Tempat tidur. Tempat tidur, oke. Terima kasih. Nah, secara umum, Pak contohkan, barang yang sifatnya praktis adalah setiap orang ada, itu adalah contohnya sendal jepit. Nah, kemanapun kita pergi, apapun status sosialnya, apapun golongan ekonominya, kalau kita bahasakan, pasti di rumahnya ada yang namanya sendal jepit. Ini namanya barang yang sifatnya praktis. Dan yang terakhir, penggolongannya berdasarkan sifat konsumsi, ini adalah jasa atau servis. Yang dijual adalah dalam hal pelayanan. Orang puas nanti atau tidaknya. Lanjut, penggolongan berdasarkan daya tahannya. Nah, berdasarkan daya tahan di sini ada dua. Ada barang yang tidak tahan lama dan ada barang yang tahan lama. Dikategorikan barang tersebut diartikan barang yang tidak tahan lama apabila barangnya berwujud dan biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Normalnya kurang dari 1 tahun. Sementara kalau barangnya tahan lama, biasanya barang berwujud yang dapat bertahan lama dengan banyak pemakaian atau umur ekonomisnya untuk pemakaiannya normal antara 1 tahun atau lebih. Contohnya lemari, meja, kursi, TV, dan segala macamnya. Ini merupakan contoh dua penggolongan berdasarkan daya tahan. Ini materi yang Pak sampaikan. Kita lanjut untuk diskusi. Ini Pak bagi kelompok, ada 3 kelompok. Tolong diperhatikan namanya. Kelompok 1 ada Panca, Rajiah, Tiara. Pak panggil nama depannya saja. Kelompok 2 ada Rina, Rinda, Saripudin, dan Sri Yunita. Dan kelompok ketiga Sujarwo, Siti, dan Sri Lestari. Nah, masing-masing kelompok nanti mengeluarkan pendapat dari pertanyaan yang Pak sampaikan. Sampai di sini tahu dulu siapa anggota kelompoknya? Tahu Pak, kami kelompok S3. Oke. Ini pertanyaannya. Jadi kelompok 1 menjawab atau mendiskusikan pertanyaan nomor 1, nomor 2 mendiskusikan untuk pertanyaan kelompok 2, dan pertanyaan nomor 3 mendiskusikan pertanyaan nomor 3. Dan untuk nomor 4 ini sifatnya umum. Nanti masing-masing pribadi, kalau waktu cukup, Pak minta pendapatnya satu persatu. Cuman yang lebih utama dulu karena waktu kita terbatas, yang nomor kelompok 1 untuk 1, 2 untuk 2, dan 3 untuk kelompok 3. Silakan dibaca, dipahami, didiskusikan. Kelompok 1, 2, dan 3. Ini pertanyaannya sederhana dari penyampaian apa yang Pak sampaikan tadi. Dalam hal pemahaman sejauh mana apa yang Pak sampaikan tadi kalian bisa nyerap dan memahami. Cukup 1 orang saja nanti yang menyampaikan hasil diskusinya, tidak harus seluruhnya.
Ayo. Kalau sudah ada yang selesai, 5 menit cukup ya jeda atau kurang. Kami Pak dari kelompok S3 Pak. Ya, Jarwo kelompok 3, boleh? Kelompok S3 Pak, Sujarwo, Sri Lestari, sama Siti Susanti Pak. Jadi kami singkat kelompok S3. Oke, boleh, kreatif. Silakan, Jarwo. Ya, kami dari kelompok S3 ingin memaparkan tentang hasil diskusi kami yang beranggotakan awalan S semua sebanyak 3 orang. Yang pertama saya sendiri Sujarwo, yang kedua Siti Susanti, dan ketiga Sri Lestari. Soal diskusi yang tadi Bapak sampaikan telah kami bahas. Barang klasikal adalah barang yang digemari dan disukai konsumen sepanjang masa. Contohnya blue jeans, lepis. Pendapat kami tentang keunggulan blue jeans itu karena kenyamanan, Pak. Sampai saat ini bahan dasar celana jeans itu sangat diminati karena kenyamanan. Yang kedua, tahan lama, Pak. Apalagi bagi yang laki-laki menggunakan suka duduk-duduk yang sembarangan. Jadi tahan terhadap ketahanannya lebih lama. Jadi walaupun belinya harganya lumayan mahal, tapi bisa tahan lama dan awet, Pak. Mungkin itu Pak dari kami, Pak. Oke, Pak ulang lagi. Pertanyaannya tadi untuk kelompok 3, barang klasikal adalah barang yang digemari dan disukai oleh konsumen sepanjang masa. Contohnya adalah blue jeans bermerekkan Levi's. Nah, berikanlah pendapat kalian berkaitan dengan keunggulan dari produk blue jeans itu sendiri yang bermerekkan Levi's tadi, sehingga masih disukai oleh konsumen sampai dengan sekarang. Nah, kelompoknya Sujarwo tadi menyampaikan, Pak simpulkan, bahwa produk yang bermerekkan blue jeans Levi's ini adalah dari segi kenyamanan. Jadi sampai sekarang di image-nya anggapan konsumen, oh produk Levi's ini masih nyaman dipakai. Yang kedua, produk Levi's ini dari segi ketahanan mungkin jangka waktunya lebih panjang, atau kalau seandainya entah dari apa yang saya dengar saja, dari yang Pak dengar saja, kalau celana Levi's ini cukup untuk 7 keturunan. Ini mungkin peribahasa saja dalam hal sakingnya untuk memuji produk dari Levi's ini. Ada pendapat lain? Kalau ini menambahkan dari kelompok 1 atau kelompok 2, mengapa produk jeans ini, produk celana jeans bermerekkan Levi's masih digemari dan disukai oleh konsumen sampai dengan saat ini? Ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, karena ini Pak, Levi's itu memang produk yang kuat, tahan banting. Ibaratkan kalau seperti kami, pakai berhari-hari, nggak dicuci, masih enak Pak, gitu. Terus mereknya pun sudah terkenal Pak, makanya sangat disukai dibanding model-model bahan-bahan yang lain. Itu menurut saya Pak. Oke, terima kasih Manca. Tepat jawabannya, menyambung dari jawaban dari Sujarwo tadi. Jadi dalam hal ini masih nyaman, dipakai berhari-hari pun masih enak. Ini merupakan salah satu lagi contoh kelebihan dalam hal produk celana jeans bermerekkan Levi's. Nah, Ya, Levi's juga bukan mesti dipakai berhari-hari juga, Pak. Bisa dibawa ke kondangan, ke tempat-tempat acara pesta atau apa, Pak. Masih sangat digemari, Pak, itu Pak, merek Levi's, Pak. Iya, berarti lebih kepada maknanya fleksibel ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi tambahkan lagi, kalau produk celana jeans ini bermerekkan Levi's tadi fleksibel untuk digunakan dalam hal segala urusan. Misalnya kita melihat orang pergi kondangan pakai celana jeans juga ada, untuk santai dan segala macamnya, tidak menjadi suatu hal yang ini kalau seandainya kita bawa untuk urusan yang sifatnya umum. Ini merupakan salah satu orang masih mengemari produk ini. Karena ini produknya digemari, tentu kita bandingkan sedikit dengan harganya. Tentu sepadan antara kepuasan dalam hal segi harga. Mungkin di sini ada yang sudah pernah membeli celana jeans bermerekkan Levi's dengan kodenya, mungkin ada yang tahu berapa harganya? Jarwo mungkin tahu? 1 juta Pak, 1 juta Pak. Iya, baca 1 juta. Tergantung yang Pak. Asli ya Pak ya, kalau yang tidak asli ya 100.000 Pak.
Ya, dia juga ada yang KW, juga ada yang memang asli. Sujarwo silakan. Gantung Pak, yang pendek atau yang panjang Pak? Biasanya yang Ya, panjang lebih mahal Pak celananya. taruhlah misalkan yang panjang. Yang panjang tadi udah disebutkan Pak Panca Pak. Ya. Kalau Secara yang umum pendek mungkin di tambahan bawahnya sedikit Pak. ya, secara umum tambahannya kalau ingin membeli celana jin ini keterbatasan ilmu Pak juga dalam hal urusan kode-kodenya di sini dalam hal celana jin. Jadi di sini dia juga banyak jenis dan kodenya. Misalkan di bagian belakang tersebut kan ada semacam ada kulitnya di belakang. Nah, di situ kan ada kodenya. Misalkan Ya, berkodekan 502 Pak. iya. 502 Pak. Ya. Nah, ada yang 501, ada yang 502, ada yang Ya. 666, ada yang 9. Nah, seri inilah yang secara tidak langsung mungkin tidak seluruh orang bisa paham, tapi ini merupakan sebuah arti dari segi kode di belakang ini bisa kita mengetahui harganya. Misalkan kalau yang Pak tahu kalau harga yang kodenya 501 itu sesuai dengan apa yang disampaikan Panca tadi memang harganya jutaan, lebih dari sejuta, kecuali yang KW yang kodenya entah berantah. Nah, ini merupakan mungkin dapat 100 atau 150 mungkin ada. Pak, kita ganti Pak. Kalau kayak Lepis hanya laki-laki aja Pak yang bahas Pak. Topik yang Iya, lain Pak, nomor 1, nomor 2. Perempuannya diam-diam aja tuh Pak. iya, ibu-ibu ininya, yang perempuan, yang cewek. Nanti ada gilirannya. Baiklah. Dara, Rina, diam-diam aja. Masih ada enggak? Kami mau nomor 1 Pak. Hah? Kelompok satu belum dapat nih apanya. Iya, Diskusinya silakan. Pak. Oke. Nomor 1 ya Pak ya. Yang berkaitan Oke, dengan silakan. marketing mix Pak. Ya, berkaitan dengan marketing mix. Kalau kami itu menyampaikan bahwa yang namanya marketing mix itu tidak bisa dibilangkan salah satu. Kalau di sini disampaikan kan iklan sama kualitas, dia harus menyatu. Kalau nanti dihilangkan salah satu, itu nanti akan berpengaruh terhadap penjualan Pak. Makanya harus saling mendukung antara iklan, kualitas, produk itu harus mendukung. Itulah namanya marketing mix. Belum lagi masalah harga, price-nya ditentukan, saluran distribusinya ditentukan, promosinya pun harus ada sales person. Ya, oke. Pak simpulkan dulu dari pertanyaan dari Panca tadi kelompok 1 Ditambahkan ya. Pak, saya nambahkan Pak. Iya, silakan. Ya, saya menambahkan seperti dengan Pak Panca tadi Pak. Memang kualitas itu sangat perlu, tapi itu tadi Pak, promosi dengan harga yang tinggi, dengan harga jual yang tinggi kita juga harus menentukan promosi yang menarik Pak. Jadi sehingga produk yang dihasilkan dapat laris di pasaran Pak. Oke, tambahannya. Masih ada yang lain? Ini yang ceweknya mana ini suaranya? Tidur Pak, belum cuci Atau muka segala tuh Pak. macamnya. Belum sholat zuhur Pak, makanya kayak gitu Pak, ngantuk. Yang lain silakan mengeluarkan pendapatnya. Oke, Pak bacakan lagi pertanyaannya. Pak perlu diperhatikan di situ Pak. Oke, Pak ulangi. Dalam melaksanakan marketing mix secara umum, iklan dan kualitas produk harus dalam keadaan seimbang. Melihat hal ini, apakah ada kemungkinan pemasaran bisa berjalan jika salah satu dari unsur marketing mix tersebut tidak ada salah satunya dalam berbisnis? Berikan alasannya. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Panca tadi, dalam hal marketing mix tidak boleh ada yang ditinggalkan, harus satu paket sejalan seluruhnya. Itu yang dinamakan dengan unsur bauran pemasaran atau yang kita kenal dengan marketing mix. Karena seluruhnya harus sejalan. Tidak boleh kita tinggalkan salah satunya. Karena dalam hal ini dia saling beriringan atau bersinergi. Ada yang ingin menambahkan yang lain? Pertanyaan nomor 1. Silakan Rina mungkin. Mau tidur ya? Mau tidur, pulang tidur. Ada? Kalau tidak, ke nomor yang belum dijawab. Pak Rio, waktu kurang 15 menit. Iya Pak. Satu lagi, ini yang nomor 2, silakan siapa tadi kelompoknya? Halo, kelompok 2. Halo, Pak Rio. Specialist good itu siapa tadi? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 Halo, siapa? Pak Rio. Ya. Dengerin dah, Pak Rio, kelompok 2. Oke, silakan. Tentang specialty goods tadi, Pak. Menurut kelompok kami, Pak, hasil diskusi kami, ini lebih kepada kebutuhan tersier, di mana setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.
Jadi biasanya sih lebih kepada hobi atau ego, Pak. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Kelompoknya si Linda Makasih, ya. Pak. Oke, ada yang ingin menambahkan? Itu jawaban dari kelompok 2. Pak, Silakan. dari kelompok 3 cukup. Oke, yang lain masih ada enggak? Pak bacakan ulang. Ya, saya Pak, Silakan. Ya. nambah lagi Pak. Oke. Kalau untuk yang specialty good ini kan biasanya barang-barang yang dibeli karena merek Pak. Misalkan seperti tadi yang disampaikan di poin ketiga, itu seperti Levi's. Levi's itu kan brandnya kan ternama itu. Atau mungkin ada baju-baju desainer yang artinya memang desainernya sudah beken atau terkenal. Nah, disitulah spesialis itu sangat berperan penting, tetapi ya memang harganya tinggi itu Pak. Iya. Itu aja Pak. Oke. Pak simpulkan lagi, ulangi dulu pertanyaannya. Specialty good adalah barang yang memiliki karakteristik. Jadi dia memiliki karakter tersendiri, merek yang unik, sehingga pembeli dalam melakukan pembelian harus melakukan usaha lebih agar memperoleh barang tersebut. Contohnya adalah baju rancangan desainer ternama. Berikanlah pendapat kalian mengapa pembeli mau melakukan usaha yang lebih agar mendapatkan baju rancangan tersebut. Secara umum di sini barang spesial di sini memang karena unsur kepuasan maupun hobi. Contohnya tadi hasil karya rancangan desainer ternama atau lebih kepada barang-barang merek tertentu, misalnya dari segi sport, misalkannya Nike, Adidas dan segala macam, itu harganya lumayan tinggi sesuai dengan kualitas dan tidak semua orang pula mau membeli produk tersebut kalau seandainya tidak ada unsur spesialnya. Jadi di sini memang ada kategorinya special good. Masih ada yang lain? Masih ada? Kalau tidak, masih ada satu pertanyaan. Sisa waktu masih ada sekitar 10 menit lebih. Masih ada satu pertanyaan, harus mengeluarkan pendapat. Ini sifatnya pribadi. Nomor 4, oke Pak bacakan. Yang mau menjawab 2 orang pertama, Pak beri nilai lebih. Barang adjustable adalah barang yang menyesuaikan perubahan iklim. Misalnya payung dan jas hujan, tadi sudah Pak sampaikan. Menurut pendapat kalian, apakah ada peluang bisnis jika payung dan jas hujan tadi dipasarkan ketika cuacanya cerah atau kemarau? Berikan alasannya ada atau tidak. Silakan. Ada Pak, ada. Silakan Saya Sejaro. Pak. Saya Pak. Ya, Saya Sejaro dulu, ya. baru nanti Panca. Saya dulu. Oke. Ya, Payung, silakan. Pak. Payung itu Pak, ibu-ibu sekarang Pak yang selalu pergi ke skincare itu Pak, tentu selain sunblock digunakan, biasanya menggunakan payung Pak. Kalau jalan-jalan di luaran Pak, kalau keluar dari kendaraan atau keluar dari rumah pasti bawa payung Pak. Takut sunblocknya tembus sinar ultraviolet katanya Pak, sangat merusak. Jadi skincare udah dibeli mahal-mahal, perawatan dokter sudah mahal-mahal, keluar rumah tembus sinar ultraviolet atau panasnya matahari, jadi nggak sanggup katanya Pak. Makanya ibu-ibu menggunakan payung walaupun kemarau Pak. Gitu. Ini kita konfirmasi dulu nih ke yang perempuan. Apakah setuju yang ini yang perempuan? Ya, setuju. Pak, ibu-ibu Pak, ini kan Iya, siswa Pak. Pak. Di sini ibu-ibu Pak. Yang saya bilang ibu-ibu. Kalau ini siswa Pak. Oke. Saya Pak berarti di Rio, sini- saya mau menanggapi Pak Rio. Iya, silakan Panca. Oke. Ya, kalau menurut saya peluangnya tetap ada Pak, tergantung dari siapa konsumennya. Kalau misalkan konsumen itu seperti orang membuka suatu usaha, apa namanya tuh pariwisata, itu payung tuh digantung-gantung tuh Pak, mau hujan mau tidak dibeli tuh. Terus misalkan seperti saya juga punya usaha sampingan fotografi, saya membutuhkan payung Pak, mau hujan mau tidak akan saya beli tuh Pak payung itu. Nah, jadi menurut saya peluangnya masih ada, tetapi relatif Pak, artinya melihat situasi dan kondisi. Kalau seandainya secara normal, tentunya peluang pada waktu hujan lebih besar dibanding yang pada waktu panas. Itu menurut pendapat saya Pak. Tapi Pak, tambahan Pak, untuk jas hujan Pak, saat ini jas hujan banyak diminati Pak. Orang ke bandara sekarang pakai jas hujan Pak, takut corona. Jadi sekarang Ini ke bandara situasi tuh pakai tertentu, jas hujan. Sejaro. Ya Pak. Iya, Oke, situasi tertentu benar. Iya, sesuatu tertentu seperti sekarang Pak, masa pandemi ini kalau ke bandara Pak, banyak orang-orang yang mau berangkat dengan menggunakan pesawat itu Pak, pakai jas hujan dia Pak. Oke. Iya Pak. Jadi karena pandemi. berarti peluang bisnisnya kita menjual jas hujan dengan payung walaupun dalam cuaca atau musim cerah tetap ada ya? Masih Pak, masih. Apalagi Tetap Pak ada Pak, peluang. jas hujan Pak. Ya, karena relatif Pak nanti yang beli Cuman- orangnya. Cuman sifatnya relatif.
Nah, contohnya tadi apa yang disampaikan oleh Panca, misalkan ada usaha yang bergerak di bidang fotografi, dijadikan sebagai aksesoris. Ya, Ya, properti Pak, properti. properti untuk melengkapi dalam hal urusan fotonya. Dan juga tidak asing lagi kita mendengar misalkan di tempat-tempat tongkrongan, makan dan minum. Nah, di atasnya juga dihiasi dengan dalam hal produk payung-payung. Ada enggak Ya, Instagramable Pak, Iya, Instagramable Pak. benar. Berarti di sini sudah merambah kepada sasaran yang lain yang diminati dalam hal urusan atau kepentingan tertentu. Itu pertanyaan dari nomor 4, berarti yang dapatkan nilai lebih hanya Sujarwo dan Panca. Yang lain. Berapa nilainya Pak? Berapa Saya nilainya Pak, lebih ya? saya Pak, saya lah. Ya, nilainya Pak beri 90. Oh, Saya berapa 90. Pak? Iya, sama 90. 95, 100. Hah? 90. 100 lah, ya Pak ya. Oke, yang lain. Ini wajib Pak sebelum Pak tunjuk, alangkah lebih baik berpartisipasi. Ayo. Udah mau habis jam Pak. Cici itu Pak belum ditunjuk Pak. Iya, Cici silakan. Silakan. Ada enggak peluang? Ada enggak peluang bisnis? Untuk payung dan jas hujan ya Pak? Ya. Kalau payung dalam keadaan cuaca apapun tetap ada itu Pak. Karena saya pun sebagai siswa Pak, kalau hari panas saya pakai payung juga, takut nanti mukanya hitam. Karena kalau pakai hijab Pak, nanti mukanya belang Pak, kalau nggak pakai payung. Makanya keluar kelas, nanti jalan pulang pakai payung Pak. Pergi sekolah kalau masuk siang juga pakai payung Pak. Kalau untuk jas hujan Pak, tetap ada peluang sekian persen Pak, karena cuaca ini tidak menentu Pak. Di saat panas tiba-tiba saja hujan. Kadang jas hujan ini orang jalan kaki juga dipakai Pak, jas hujan yang dari kantong kresek itu Pak, dari plastik itu. Sambil jalan juga dipakai, nggak pakai motor juga. Jadi tetap ada peluangnya Pak, walaupun persentasenya kecil. Itu Pak, berarti menurut benar. saya, Pak. Berarti benar apa yang disampaikan Sujarwo tadi, kalau payung tidak hanya digunakan di ketika hujan, ketika panas pun masih digunakan untuk melindungi dari yang namanya kepanasan. Ya, baiklah, Pak. yang lain. Terapi OLED Pak, wajah Pak sangat berpengaruh Ya. Pak, ibu-ibu terutama Pak. Yang lain 1 orang atau 2 orang lagi. Ini Susanti, senyum-senyum. Silakan mengeluarkan pendapat. Ada enggak peluang bisnis? Boleh Pak. Iya, silakan. Ada. Jadi payung dan jas hujan. Jadi payung dan jas hujan tadi sudah sama rekan-rekan dijelaskan, itu peluangnya bukan hanya saja di cuaca musim hujan. Nah, apalagi sekarang musim kemarau ya, khususnya di Kota Tasikmalaya Pak, cuacanya sangat gerah, panas sekali. Jadi saya pun kalau keluar itu memakai payung. Benar kata Pak Jarwo, apalagi khususnya perempuan itu takut terkena langsung sinar matahari Pak, wajahnya gitu. Jadi payung bisa digunakan, ada peluangnya bukan hanya saja di musim penghujan, tapi musim kemarau juga bisa. Terima kasih Pak. Oke. Ini juga terbukti berarti pada saat Pak dulu kuliah, mahasiswa itu kebanyakan kalau seandainya bukan hanya sebatas untuk di hujan, kalau siang kepanasan pada saat beraktivitas di luar dari bangunan atau dari kampus, pada saat itu keluar atau masuk, mahasiswa banyak menggunakan payung sebagai pelindung dalam hal kena cahaya matahari. Berarti benar. Mahasiswa atau mahasiswi Pak? Mahasiswi, maaf, benar. Terima kasih Sujarwo sudah mengingatkan. Masih ada yang ingin mengeluarkan atau menambahkan pendapat dari soal nomor 4 tadi, masih berkaitan dalam hal payung dan jas hujan. Pertanyaannya sederhana. Waktu kurang 5 menit. Oke, baik Pak. Kalau tidak ada lagi, untuk berikutnya, Pak tutup. Tapi sebelum Pak tutup, paling tidak adalah 1 orang yang memberikan rangkuman. Tapi sebelum kalian yang memberikan rangkuman, Pak pancing dulu 1 untuk sebagai penyegaran. Bahwa marketing mic di sini adalah suatu perangkat yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara menggabungkan beberapa elemennya di dalamnya. Nah, elemen di dalam atau unsur yang ada di dalam adalah produk, price, promosi, dan distribusi. Nah, untuk kedepannya kita bahas mengenai price.
untuk sekarang baru sebatas dalam hal produk. Nah, penerapan bauran pemasaran ada pengenalan dari segi faktor, pelaksanaan harus seimbang sampai kepada pengalaman. Dan penggolongan produk tadi juga ada macamnya, ada penggolongan produk dari segi tujuan pemakaiannya, barang industri, barang modal, barang konsumsi, barang khusus, dan barang yang tidak dicari. Nah, dan yang terakhir, penggolongan berdasarkan kepuasan. Ada tadi barang yang sifatnya yang bermanfaat, yang kurang, tidak menyenangkan, dan barang yang sangat diperlukan. Itu yang kita pelajari tadi. Yang kita pelajari materinya tadi. Kalau tidak ada lagi, Pak lanjut, karena waktu kita memang mepet. Sebelum kita tutup, ada beberapa hal perlu yang perlu. Kesimpulan dari siswa, Ya, Pak. silakan. Sujarwo. Ternyata peti mati itu termasuk barang koleksi, Pak ya. Saya baru tahu tadi kalau Rina Samosir menyampaikan dia ngoleksi peti, Pak. Bukan barang koleksi. Tadi itu barang yang memang tidak diingin yang tidak terpikirkan untuk membelinya gitu. Tapi kalau tidak direncanakan, tapi pasti, Pak. Tapi saya kalau menyimpulkan, kita Pak, tentang pribadi, peti mati aja, Pak. Menyimpulkan tentang peti mati. Kita pribadi boleh untuk inisiatif sebagai penasehat, misalkan Sujarwo membeli kain kapan hari sekarang itu boleh, untuk mengingat kematian boleh. Membeli batu nisan juga boleh, tapi jangan dikasih hadiah kepada keluarga atau Mumpung segala bulan macam. puasa, ingat-ingat mati. Iya, benar, benar ya, tapi jangan dikasih buat hadiah, oh ini Pak Rio yang nyuruh, jangan, bukan itu tafsirannya. Oke, lanjut. Jadi untuk minggu depan kita membahas dalam hal price, hari ini produk. Apa yang Pak sampaikan tadi silahkan diresum. Minggu depan Pak ulang lagi review sedikit, baru lanjut kepada price-nya. Jadi sebelum kita tutup, silahkan tadi Sujarwo tadi mimpin doa, silahkan ambil alih lagi untuk menutup. Halo Sujarwo. Silakan Sujarwo. Sujarwo sedang jalan, Pak. Baik teman-teman semua, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak atas ilmunya dan materinya hari ini. Ya, sama-sama. Jadi sebelum keluar, Pak ingatkan lagi, tetap jaga kesehatan. Karena ini zaman pandemi, cuci tangan, protokol kesehatan diperhatikan. Sampai jumpa minggu depan dalam mata pelajaran yang sama dengan pembahasan tentang price. Pak tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu masukan untuk evaluasi bagi saya pribadi. Oke. Pengamatnya adalah Bu Rinda sama Bu Rina ya. Ya, Pak. Silakan untuk pengamat menyampaikan hasil pengamatannya. Pak, saya Rinda, Pak. Di sini saya mau sedikit saja mungkin Pak, karena cukup baik sudah. Tidak dengar suaranya Bu Rinda. Bu Rinda, suaranya unmute. Oh iya, maaf Bapak Ibu. Jadi koreksi saya hanya kendala waktu Pak, karena waktunya mepet, jadi kesannya terburu-buru. Jadi dipadatkan semua sampai dengan agar waktu itu tadi tercapai. Untuk selebihnya menurut sudah cukup baik untuk Pak Rio. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Baik Pak, kalau dari saya untuk Pak Rio itu di bagian kegiatan inti ya, kegiatan pendahuluan mungkin untuk medianya seperti PPT tidak perlu kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, kita menggunakan PPT ya hari ini itu menurut saya itu tidak perlu disampaikan karena buang-buang waktu.
Nah, kemudian untuk kegiatan inti itu mungkin ini ya, karena waktu juga ya Pak Rio, jadi terkesan pada saat kegiatan inti sepertinya didominasi oleh guru masih. Kemudian di penutup itu menurut saya siswa menyimpulkan terlebih dahulu, baru nanti dikasih penguatan atau penegasan. Itu Pak. Iya. Terima kasih. Makasih Bu.